Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Dr. Gary Chapman atau biasa dipanggil dengan sebutan Gary Chapman, seorang konselor pernikahan sekaligus penulis buku 5 Bahasa Cinta, atau dalam terjemahan aslinya judulnya berbunyi The 5 Love Language, mengatakan bahwa mencintai membutuhkan sebuah sikap ketulusan. Mengapa Gary Chapman mengatakan demikian? Karena ketika manusia memasuki tahapan sudah saling mengenal dan memahami kelebihan maupun kekurangan orang yang dicintainya, ia akan berusaha untuk memahami segala sesuatu di dalam relasi dengan sesamanya tersebut dengan sebuah keutuhan kehidupan. Bagi saudara-saudara yang sudah menjalani kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan, tentu dalam janji pernikahan itu di sana dituliskan bahwa kita akan menerima pasangan kita dalam segala situasi dan kondisi yang dihadapi. Kita akan menerima kehidupan setiap pasangan kita dengan semua kelebihan dan kekurangan yang dialami. Jika dengan kesediaan, ketersalingan itulah sesuai yang terkasih, maka di sana Gary Chapman juga menegaskan bahwa setiap orang berusaha untuk menunjukkan ketulusan di dalam membangun relasi kasih maupun relasi cintanya. Dan untuk memasuki tahap itu, sesuai yang terkasih, memang proses untuk mengalami kesediaan saling mendukung dan saling menerima menjadi sebuah hal yang emang harus diperjuangkan bersama. Tidak hanya dalam satu pihak saja, tetapi di semua pihak yang terlibat dalam relasi kasih dan relasi cinta itu. Dan lebih lanjut, supaya relasi kasih itu mampu tetap terjaga serta terawat dengan baik di dalam kesediaan saling mendukung dan saling menerima, Chapman menegaskan bahwa setiap orang memiliki cara tersendiri dalam mengasihi dan dikasihi. Di dalam bukunya itu, guna menjembatani realita di mana setiap orang memiliki cara tersendiri dalam mengasihi dan dikasihi, Chapman menawarkan ada 5 alternatif dalam mengungkapkan ekspresi bahasa kasihnya. Itulah yang mendasari Chapman menuliskan judulnya 5 Love Language atau 5 Bahasa Cinta. 5 hal itu adalah yang pertama, kata-kata afirmasi. Kata-kata afirmasi di sini adalah kata-kata untuk saling membangun, saling menguatkan, saling menghargai, saling memotivasi supaya relasi kasih itu tetap terawat dan terjaga dengan baik. Kita kan kalau bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, tentu kita berusaha untuk bagaimana menjaga relasi itu dengan menghargai setiap hal yang telah dilakukan oleh orang yang mengasihi kita
minimal kita selalu akan memunculkan terima kasih ya. Kalau dalam pasangan suami istri, bisa dikatakan terima kasih ya sudah buatin sambal yang enak. Tapi apakah benar sambalnya rasanya pas? Belum tentu saudara yang terkasih. Tetapi ketika kita menghargai proses yang telah dilakukan oleh pasangan kita di dalam hal yang sederhana, maka di sana kita belajar juga untuk menghargai apa yang telah dilakukan. Dan kalimat penghargaan itu akan memotivasi dan akan menyemangati untuk pasangan kita melakukan yang terbaik atau yang lebih baik di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam komunitas kita sebagai keluarga, baik di tengah keluarga inti kita maupun juga di dalam kita sebagai gereja. Di sana pun ketika kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat afirmasi terhadap tindakan-tindakan maupun hal-hal yang menunjukkan cara orang mengasihi dan mencintai kehidupan kita, maka di sanalah kita berusaha juga untuk saling memotivasi dan menyemangati satu sama lain. Yang kedua, saya yang terkasih, hal yang ditawarkan Chapman adalah bagaimana membangun waktu yang berkualitas atau quality time. Itulah mengapa setiap keluarga pasti memiliki jam rekreasi. Setiap komunitas pasti memiliki waktu di mana menarik diri dari rutinitas dan kesibukan kegiatan pekerjaan maupun pelayanan untuk bersama-sama membangun waktu yang berkualitas. Mengapa waktu berkualitas ini penting? Karena waktu berkualitas akan mengajarkan dan menolong kita semua untuk melihat bahwa dalam waktu yang berkualitas itulah kita selalu berusaha menguatkan relasi yang telah kita bangun dan senantiasa kita pelihara. Yang ketiga, sesuai yang terkasih, Chapman mengatakan salah satu bahasa dari 5 bahasa cinta itu adalah sentuhan atau physical touch. Dalam hal ini bukan berbicara tentang hubungan seksual, tetapi bagaimana physical touch itu lebih daripada kita memeluk orang-orang yang kita kasih ketika ia ada dalam kondisi sedih. Saudara, pelukan itu pelukan atau rangkulan, atau ketika kita memegang pundak orang-orang yang kita kasih dan mengasihi kita dan ia berada dalam situasi yang berat yang harus ia alami, itu akan memberikan sebuah kekuatan, akan memberikan sebuah semangat, akan memberikan sebuah kesediaan untuk bangkit dari kesedihan maupun situasi berat yang ia alami. Jika kita melihat saudara kita sedih, terus kita tepuk pundak saudara kita itu dan mengatakan, udah, ayo semangat. Tepukan pertama itu saudara yang terkasih yang akan memberikan rasa nyes di dalam hati dan dirinya, diri orang itu, sehingga itu akan melahirkan sebuah kekuatan baru untuk, ya, aku bisa bangkit dari permasalahan, dari kesedihan maupun situasi berat yang aku alami. Hal yang keempat adalah memberi atau menerima hadiah. Ini hampir sama sebenarnya dengan kita mengatakan kata-kata afirmasi kepada sesama kita, tetapi di dalam wujud yang sangat real dan wujud yang sangat nyata dengan benda yang kita berikan. Dan yang terakhir, sesuai yang terkasih, ini yang menarik yang ditawarkan oleh Chapman, bagaimana salah satu bahasa cinta itu adalah kesediaan untuk saling melayani atau acts of service. Kita diajak untuk saling melayani di dalam relasi kasih kita. Kita ditekankan untuk saling melayani dalam segala situasi dan kondisi yang kita alami, sehingga dengan itulah kita akan belajar juga untuk melihat bagaimana kehadiran orang-orang yang kita kasih dan mengasihi kita yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Namun pertanyaannya, jika hal itu dihubungkan dengan kehidupan berkeluarga, apakah 5 bahasa cinta itu sudah cukup, ataukah ada hal-hal prinsipil yang lain yang juga harus kita lakukan supaya keluarga kita mampu untuk hidup saling mencinta dan saling menjaga satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah perkembangan zaman dan teknologi yang kian pesat ini, kita harus menyadari
bahwa keluarga pun juga memiliki tantangan serta pergumulan yang bersifat kompleks. Di internet itu banyak sekali beredar gambar-gambar yang menunjukkan pola relasi di tengah-tengah kehidupan keluarga masa kini di dunia digital yang berkembang sedemikian pesat. Ketika mempersiapkan kali ini, saya tertarik dengan sebuah gambar. Tentu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih pernah melihatnya. Ada satu keluarga, ada ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan seekor anjing, saudara yang terkasih, anjing peliharaan keluarga itu, dan mereka itu megang gadget satu-satu. Jadi ayahnya pegang gadget, ibunya pegang gadget, anaknya yang laki-laki pegang gadget, yang perempuan pegang gadget, dan sampai binatang peliharaannya pun juga asik bermain gadget. Biasanya kan kalau kita kumpul ada hewan peliharaan kan kita senang itu kan, bermain dengan hewan peliharaan kita, dan kita mencoba memanfaatkan waktu itu sebagai waktu yang berkualitas. Dan ketika pertama kali melihat gambar itu, saya tertawa, saudara terkasih, karena ini kok lucu ya. Kalau biasanya ditampilkan tuh cuman keluarga manusia, ini sampai hewan peliharaannya itu juga memiliki gadget dan sibuk dengan gadget itu. Tetapi gambar tersebut sebenarnya adalah kritik, sekaligus penyadar bagi kita betapa gawai yang setiap orang saat ini sebagian besar memiliki secara pribadi, seakan-akan itu sudah dalam tanda kutip merenggut kehangatan kasih keluarga kita, sampai setiap anggota keluarga itu asik dengan dunianya sendiri-sendiri. Saya harapkan kita semua tidak berada dalam situasi itu. Tetapi realita dalam kehidupan masa kini seperti itu, saya terkasih. Ketika setiap orang sibuk dengan gawainya, ketika setiap anggota keluarga sibuk dengan kecanggihan yang dimiliki dalam gadgetnya itu, maka kecenderungannya setiap anggota keluarga itu akan asik dengan dunia sendiri-sendiri, bahkan bisa jadi akan abai dengan situasi yang ada di sekitarnya. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan kecanggihan teknologi saat ini, asalkan kita bijaksana di dalam menggunakannya. Tidak ada yang salah ketika kita ingin asik dengan privasi atau dunia kita sendiri, asalkan itu pun dikelola dengan bijaksana. Dan jika kita telusuri lebih dalam, tak hanya gawai sebenarnya yang mampu merenggut kehangatan kasih di tengah keluarga. Ada banyak hal lain yang kadang-kala membuat kita asik sendiri, yang dapat menjadi faktor-faktor penyebabnya. Dan melanjutkan pertanyaan saya yang di awal tadi, bagaimana kita menyikapi, mengolah, dan mengatasi fenomena dan realita yang terjadi di tengah-tengah keluarga masa kini tersebut. Saudara-saudara, Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40 adalah teks yang kita kenal secara luas dan menjadi dasar atau hukum dalam mewujudkan kasih di kehidupan kita sehari-hari. Teks ini berbicara tentang mengasihi dalam dua sisi, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya tidak perlu dengan lengkap menjelaskan latar belakang teks ini, karena saya yakin saudara-saudara sekalian pasti sudah tahu di dalam pemahaman Alkitab maupun juga dalam kesempatan-kesempatan perenungan di kebaktian-kebaktian yang lalu, pasti latar belakang teks ini sudah dikupas dengan baik. Tetapi dua hal yang perlu kita pahami dari teks ini, saudara yang terkasih, bagaimana kita mewujudkan kasih itu secara seimbang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat ayat yang ke-37, ketika Kristus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kalau kita melihat teks kalimat ini, saudara yang terkasih, ayat 37 itu adalah rangkuman dari 10 perintah Allah yang diberikan Allah kepada Musa, khususnya di hukum yang pertama sampai dengan yang keempat. Bagaimana umat ditegaskan oleh Allah melalui Musa saat itu untuk membangun relasi yang kuat dengan Allah, karena mereka baru saja meninggalkan penjajahan di tanah Mesir, perbudakan di tanah Mesir, dan tentu mereka juga mengalami situasi yang berbeda. Setelah sekian ratus tahun mereka berada di tanah Mesir, tentu keimanan kepada Tuhan pasti akan terpengaruh oleh hal-hal
yang ada di sekitar mereka, bahkan bisa jadi mereka mendapatkan paksaan-paksaan di tanah Mesir untuk menyembah Allah-Allah bangsa Mesir. Dan di dalam konteks itulah mengapa Allah menekankan untuk mereka umat Israel harus membangun relasi yang kuat dengan Allah pasca mereka meninggalkan Mesir. Dan kalau kita runut perjalanan mereka dari Mesir sampai dengan Kanaan sesuai yang terkasih, maka semua peristiwa dan pengalaman yang terjadi yang dialami oleh bangsa Israel itulah yang akhirnya membuat bangsa Israel sadar mengapa mereka harus membangun relasi yang kuat dengan Allah dalam kehidupan mereka. Mengapa mereka harus belajar untuk selalu berjuang mengasihi Allah dalam segala situasi dan kondisi yang mereka alami. Kadangkala mereka bosan dengan ketaatan mereka kepada Allah. Kadangkala mereka terjatuh dalam godaan untuk meninggalkan Allah dan lebih memilih benda-benda yang terlihat yang dianggap memiliki kuasa yang mampu menolong mereka. Padahal orang-orang Israel mampu melihat bagaimana penyertaan Allah begitu luar biasa di dalam kehidupan dan perjalanan mereka dari Mesir hingga ke Kanaan. Sehingga mengasihi Allah adalah konsep dasar yang harus dimiliki untuk memahami setiap kehendak dan perintahnya yang didukung dengan kesungguhan hati, jiwa, akal budi di dalam diri umat. Itulah juga yang ditegaskan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ketika mereka bertanya hukum mana yang terutama di dalam kehidupan mereka. Kristus tahu bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan jebakan, saudara kasih. Sehingga ia perlu menegaskan bahwa ketika Kristus melihat bagaimana taatnya orang-orang Farisi dan para ahli Taurat dalam menghidupi dan melakukan semua perintah dalam hukum Taurat itu, tetapi Kristus tahu bahwa mereka itu memiliki kecenderungan hanya sebatas melaksanakan tanpa mencoba menarik dan merefleksikan makna apa yang terbaik yang harus mereka lakukan dan dihidupi dari semua hukum yang diterbitkan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kadangkala mereka hanya melakukan hukum itu untuk memuaskan keinginannya sendiri tanpa memahami sebenarnya kehendak Allah bagaimana melalui hukum itu kepada umat dan kepada orang-orang di masa Kristus hidup. Sehingga ketika Kristus menegaskan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan juga dengan segenap akal budimu, Kristus mengajak bahwa orang-orang Israel dan setiap murid Kristus diajak untuk memiliki keselarasan pikiran, perkataan, dan tindakan dalam mewujudkan tindakan mengasihi Allah dengan keutuhan diri dan keseluruhan hidup yang dianugerahkan oleh Allah. Kasih yang menjadi sebuah perintah ini harus dilakukan secara total kepada Allah dalam relasi umat dengan Allah. Kasih yang menguasai emosi seseorang, kasih yang mengarahkan semua pikiran seseorang, kasih yang merupakan dinamika tindakan seseorang yang terwujud dalam sebuah komitmen total untuk taat dan terbuka secara penuh kepada semua kehendak dan rencana Allah di dalam kehidupannya. Dan konsep dasar ini harus dipahami dengan sungguh-sungguh oleh setiap orang yang bersedia hidup di dalam kebenaran dan tuntunan kasih Allah. Karena dengan kesediaan itulah umat akan bisa memahami, oh begini toh cara Allah mengasihi aku. Oh begitu luar biasa bagaimana penyertaan Allah, penyertaan Tuhan di dalam kehidupanku. Sehingga aku pun harus berusaha untuk bagaimana membangun relasi yang dekat dengan Allah dengan kesediaan kita hidup di dalam kehendaknya. Poin yang kedua, saya yang terkasih, yang ada di ayat yang ke-39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini adalah rangkuman dari hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10. Dan tidak ada perbedaan dalam penegasan tentang wujud nyata kasih yang diajarkan oleh Kristus, karena perintah mengasihi sesama lahir
dari kesungguhan kita mengasihi Allah dalam relasi kita dengan Allah secara pribadi. Maka jika ditarik di dalam kehidupan sehari-hari sesuai kasih, mengasihi Allah dan sesama manusia ini bukanlah sebuah perasaan yang samar-samar, melainkan sebuah komitmen penuh yang diwujudkan dalam kesediaan kita untuk bersekutu dengan Allah dan juga kita bersekutu dengan sesama manusia. Itulah mengapa kasih itu selalu dilambangkan atau dianalogikan dengan teologi salib. Karena disinilah kita bisa menemukan arti kasih yang sesungguhnya. Kita membangun relasi kasih dengan Allah, dengan palang yang ke atas, tetapi sekaligus kita membangun relasi kasih kita dengan sesama yang digambarkan dengan palang yang horizontal. Dan itu terjadi karena pengorbanan dan kesediaan Kristus selalu mengasihi dan menyayangi kehidupan kita. Kristus menunjukkan bagaimana di sepanjang kehidupannya bersama dengan para murid dan juga kepada setiap sesama yang ia jumpai, ia mewujudkan sebuah keseimbangan dalam mengasihi. Ia tidak hanya berfokus mengasihi kepada Allah, tetapi juga ia bersedia nyatakan keterfokusan kasihnya kepada Allah itu dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan hal yang perlu kita ingat selain kasih, jauh sebelum kita menyatakan kasih kepada Allah, ia telah lebih dahulu mengasihi kita dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Dan di dalam bingkai kasih Allah itulah kita dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersedia mengasihi sesama dan orang-orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam tradisi pertumbuhan gereja mula-mula, itulah mengapa kita bisa menemukan bagaimana para rasul dan juga murid-murid Kristus yang lain selalu memperjuangkan kasih dalam mengembangkan, menumbuhkan, dan juga memelihara kehidupan jemaat mula-mula. Jadi kasih kepada Allah dapat kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari lewat kesediaan kita. Yang pertama, menghadirkan kasih itu di tengah-tengah keluarga kita, lalu berkembang lebih luas dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang hidup dekat dengan kita, lebih luas lagi dalam komunitas pelayanan, dalam kehidupan bergereja kita, dan lebih luas lagi ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan mengutus dan menempatkan kita saat ini. Bila kasih kepada Allah tidak diwujud nyatakan dalam kasih kepada sesama, kasih kepada Allah tidak akan pernah utuh. Dan bila kasih kepada sesama tidak dijiwai oleh kasih kepada Allah, kasih itu akan sulit bertahan di tengah beragam tantangan. Sehingga kesimpulan dari refleksi ini adalah bagaimana kita mengasihi di dalam kehidupan ini secara utuh, baik kepada Allah maupun juga kepada sesama. Dan itu akan tercermin dalam kesediaan kita mewujud nyatakannya dalam kehadiran di tengah-tengah keluarga, di gereja, di masyarakat, dan dimanapun kita berada. Bahwa ketika kita mengasihi sesama, berarti kita melakukannya karena kita telah dikasihi oleh Allah. Demikian juga ketika kita mengasihi Allah, itu menjadi sebuah landasan kita untuk mengasihi sesama. Dan untuk itu, bila dikaitkan dengan hidup berkeluarga, dibutuhkan sebuah kesadaran bahwa setiap anggota keluarga merupakan subjek yang harus berdaya di dalam mewujudkan damai sejahtera Allah. Salah satunya dengan kesediaan kita untuk kembali menyadari betapa pentingnya kehadiran kita, kehadiran setiap anggota keluarga kita, kehadiran orang-orang yang kita kasihi yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Setiap anggota keluarga harus bersedia dengan sadar melestarikan nilai-nilai kebaikan, belas kasih sayang, pengorbanan diri, empati, simpati, perhatian, dan sebagainya dalam bingkai cinta kasih. Dan untuk mampu mewujudkan hal tersebut selain terkasih, kita diajak untuk saling mencinta
saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan terus memusatkan relasi hidup berkeluarga kita dalam kasih sayang Tuhan. Dalam langkah praktisnya, apa yang tadi ditawarkan oleh Gary Chapman menjadi sesuatu yang dapat kita lakukan dalam hidup berkeluarga. Namun tak cukup hanya itu saja. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa cinta kasih membutuhkan sebuah tindakan aktif. Semua anggota keluarga merupakan subjek dari cinta yang dihidupinya. Itulah mengapa kalau kita melihat tema kita, kata cinta itu ditulis dengan huruf kapital, karena di sana kata itu memiliki akronim. Ada 5 hal lain juga yang harus kita lakukan dalam kesediaan kita aktif membagikan kasih di tengah-tengah keluarga. Memiliki semangat mencinta, yaitu ciptakanlah kasih di tengah-tengah keluarga kita. Introspeksilah. Kala kita mungkin berbuat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, atau mungkin tindakan kita menyakiti anggota keluarga kita, nyatakanlah kasih dalam semua kesempatan dan perjumpaan di kehidupan kita sehari-hari. Terimalah setiap kelebihan dan kekurangan di tengah-tengah hidup relasi berkeluarga kita, dan terus ajaklah keluarga kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menciptakan iklim yang penuh dengan kasih sayang di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga dengan demikian kita dapat terus melatih semua cinta agar hidup dalam keseharian kita selalu berdampak positif dan juga menghadirkan kasih sayang Tuhan di dalam perkataan maupun tindakan kita. Ketika saat ini dalam kebaktian ini pun kita akan menyaksikan peristiwa yang begitu indah dalam hidup bergereja sebagai sebuah keluarga, dan juga dalam kehidupan dengan sesama kita, yaitu salah seorang saudara kita akan diteguhkan dalam jabatan penatua. Kehadiran kita ini pun menjadi bukti bagaimana kita mencinta, bagaimana kita mengasihi, dan bagaimana kita selalu mendukung saudara-saudara kita yang menyediakan dirinya untuk mengambil bagian dalam pelayanan di jabatan kepenatuaan. Dan tentu ini jadi sebuah hal yang menyukacitakan bagi kehidupan kita, karena di sana kita bisa menemukan bagaimana Tuhan memelihara gerejanya, dan Tuhan selalu memberikan kasih sayang terbaik di tengah-tengah kehidupan bergereja kita. Marilah kita terus menjadi sesama yang saling mencinta satu sama lain. Kiranya damai, sukacita, dan kasih sayang Kristus yang akan selalu memperlengkapi dan menolong kesediaan kita untuk saling mengasihi. Amin.